Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh dengan berkah dan rahmat ini, kita bersama masih tetap diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan sehat walafiat, sehingga kita bersama bisa menjalankan tugas-tugas keseharian kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini dengan baik dan lancar. Yang itu semua semata-mata merupakan taufik dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus selalu kita syukuri, dan dengan harapan apa yang kita lakukan itu betul-betul akan bisa membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersama menjalankan seluruh rangkaian ibadah pada bulan suci Ramadan ini dengan baik dan lancar. Tentu kita bersama mengharap bahwa puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan bisa melahirkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa melahirkan orang-orang yang sabar menghadapi perjalanan kehidupan ini, sabar di dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu tugas-tugas secara vertikal maupun secara horizontal, hubungan antara kita sesama umat manusia. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu menyampaikan bahwa manusia itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah rajulun la lisana lahu wala qalba. Seorang laki-laki atau manusia yang tidak mempunyai lisan dan tidak mempunyai hati. Pada sebenarnya dia mempunyai lisan, tapi hakikatnya tidak mempunyai lisan. Dia punya hati, tapi hakikatnya tidak punya hati. Dia punya lisan, tapi sama sekali lisannya kosong dengan ilmu pengetahuan. Lisannya sama sekali tidak pernah digunakan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisannya sama sekali tidak pernah digunakan untuk menyampaikan kebenaran yang datang dari yang maha benar. Lisannya berjalan dan berucap atas dasar hawa nafsunya sendiri, bukan atas dasar apa yang menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya lisan, tetapi hakikatnya tidak punya lisan orang seperti ini. Kemudian wala qalba, dia punya hati, tetapi hatinya kosong dari iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kosong dari untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sama sekali hatinya tidak mampu untuk menyinari dan menerangi perjalanan kehidupannya. Hati dan lisannya berjalan atas dasar nafsunya sendiri.
Orang seperti ini adalah termasuk ahlul ma'asi, al-ghabi, al-ghar, al-ghabi. Dia adalah ahli maksiat. Ahli maksiat yang tertipu dan bodoh. Ini tipologi orang yang pertama. Maka orang seperti ini harus kita jauhi. Kita tidak boleh dekat-dekat dengan dia. Karena dia adalah ahlul azab. Dia adalah ahli azab atau siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjalanan hidupnya, baik itu yang dilakukan oleh lisannya, maupun hatinya, maupun perilakunya, itu didasari oleh keinginan hawa nafsunya sendiri. Kemudian yang kedua, tipologi yang kedua adalah lahu rajulun lahu qalbun wala lisana. Rajulun lahu qalbun, rajulun lahu lisanun wala qalba. Rajulun lahu lisanun wala qalba. Seorang laki-laki atau manusia yang mempunyai lesan. Lesannya digunakan untuk membicarakan ilmu. Lesannya juga digunakan untuk menyampaikan ilmu. Lesannya juga digunakan untuk menyampaikan kebenaran. Lesannya juga digunakan untuk mengkomunikasikan ilmu kepada masyarakat. Tetapi orang ini wala qalba, tidak mempunyai hati. Tidak mempunyai hati. Ilmu yang ia sampaikan hanya terbatas kepada lisan. Tidak pernah ia laksanakan. Malah justru dirinya itu lari dari ilmu yang disampaikan. Dirinya lari dari kebenaran. Padahal dia juga berbicara atas dasar ilmu, atas dasar hikmah yang ia terima, tetapi perilaku dalam kehidupannya justru jauh dari hidayah Allah, jauh dari kebenaran. Hadirin rahimakumullah, kita harus hati-hati dengan lezatnya atau manisnya pembicaraan orang yang seperti ini. Kita harus hati-hati terhadap kebusukan hati orang yang seperti ini. Biasanya ini hanya orang berbicara tentang ilmu, tapi hanya untuk kepentingan-kepentingan nafsunya sendiri. Sehingga hatinya tidak mampu untuk bisa melaksanakan dan mengimplementasikan ilmunya tersebut dalam perilaku dan hatinya sehari-hari. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah rajulun lahu qalbun wala lisana. Seorang manusia yang mempunyai hati. Hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya penuh dengan zikrullah. Hatinya penuh dengan ridhonya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala lisana, tetapi dia tidak mampu untuk mengungkapkan secara lisan ilmu yang ia miliki kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan kepada orang yang seperti ini bi'uyubi nafsihi, semua kekurangan dan aib yang ada pada dirinya itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati yang penuh dengan zikrullah, hati yang penuh dengan ridhonya kepada Allah, hati yang penuh dengan keimanannya kepada Allah itu mampu
atas pertolongan Allah mampu memotret dirinya dengan bahwa dirinya itu adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan. Orang-orang seperti ini biasanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tampil di publik, dia tidak tampil kelihatan di tengah-tengah kehidupan, tetapi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita berkhidmah. Hendaknya kita berkhidmah kepada orang-orang yang seperti ini. Maka engkau dan kita akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah tipologi yang keempat. Rajulun ta'allama wa'allama wa'amila. Seorang laki-laki atau manusia yang selalu berusaha untuk belajar, selalu berusaha menggali ilmu-ilmu yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Dan dia mau nasrul ilmi, menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Baik itu lewat tulisannya, lewat lesannya, maupun lewat perilakunya. Wa amila bih, dan mau mengamalkan ilmunya tersebut kepada orang lain. Orang-orang seperti ini adalah termasuk orang yang alim billah, orang yang alim, orang yang faham, yang mengetahui terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dadanya telah dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Allah. Allah telah menitipkan ilmunya yang agung kepada orang yang seperti ini. Maka hendaknya kita tidak boleh meninggalkan orang yang seperti ini. Harus kita cari, kita petik nasihat-nasihatnya dalam kehidupan, sehingga harapannya perjalanan kehidupan kita ini selalu berada dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 tipologi manusia yang ada di tengah-tengah kehidupan. Tentu kita bersama akan bisa mengambil berbagai hikmah khususnya dari tipologi orang yang ketiga dan orang yang keempat. Orang yang ketiga adalah orang yang mempunyai hati yang penuh dengan keimanan, dekat dengan Allah. Hatinya sangat ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak mau tampil di publik atau di muka umum. Dan yang keempat, orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dititipi dengan ilmu yang agung, ilmu yang luas. Dan inilah perlu kita serap ilmunya, perlu kita serap nasihatnya, sehingga kita bersama dalam menjalani kehidupan ini akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya hattal akhirah. Demikian para pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.